Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yakobo P. Sijabat SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Universitas Tidar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 online mahasiswa MBKM Universitas Siliwangi akan memaparkan sebuah progresan dari Project Based Learning paper Akuntansi Manajemen. Di sini saya Asti Permisi Anggini dengan NPM 203402021 sebagai moderator dan ada rekan saya yaitu Pipit Lestari Ningsih dengan NPM 203402039 dan Rahmi Zihni Arifah dengan NPM 203402233. Next. Nah, di sini kelompok kami memutuskan untuk membahas suatu permasalahan dari PT Diamond Food Tbk, di mana PT Diamond Food Indonesia ini didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal. Pada tahun 2016, perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia. Perusahaan bergerak dalam bidang industri dan distribusi produk makanan dan minuman seperti produk dairy, daging dan makanan laut, buah-buahan, sayuran, dan turunannya, dan bahan makanan sehari-hari, dan melalui anak usahanya dan jasa konsultasi manajemen. Grup Diamond ini mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim dengan merek dagang Diamond. Nah, adapun yang telah kami analisis mengenai identifikasi masalahnya yaitu PT Diamond Food ini memiliki permasalahan berupa menurunnya laba penjualan dan juga melemahnya kinerja yang kurang memuaskan pada kuartal 1 tahun 2020, di mana Diamond Food mencatat pembukuan penurunan pendapatan sebesar 7,15% dari yang awalnya hanya 1,72 triliun di kuartal 1 2020 berubah menjadi 1,60 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut, memperoleh pendapatan hingga akhir Maret lalu berupa penjualan barang lokal sebesar 1,59 triliun dan penjualan ekspor senilai 2,68 miliar. Keduanya pun tercatat menyusut 7,11% dan 23,82% dari torehan di kuartal 1 2020. Oleh karena itu, adanya penurunan laba membuat suatu perusahaan harus menentukan sebuah keputusan taktis. Next. Nah, langkah kedua itu kita harus mengidentifikasi berbagai alternatif. Alternatif dari permasalahan yang tadi yaitu yang ke-1, PT Diamond Food Indonesia ini melakukan efisiensi biaya di segala lini. Emiten konsumer tetap melakukan ekspansi dengan menambah gerai retail di sejumlah wilayah serta menjajal channel penjualan online. Diamond Food juga melakukan ekspansi channel penjualan khususnya ke customer baru di segmen modern trade. Yang kedua, kemudian melalui anak usahanya yaitu PT Diamond Pay Retail Indonesia membuka toko retail anyar di sejumlah wilayah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan produk Diamond. Selain itu, PT Diamond juga menjajal peluang dari penjualan online lewat sejumlah e-commerce, website, dan aplikasi store Diamond Food. Next. PT Diamond juga fokus melakukan strategi penyelesaian produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini, termasuk diantaranya produk-produk yang relevan dengan kegiatan home cooking dan juga work from home. Strategi ini direalisasikan oleh PT Diamond lewat dua upaya. Pertama, meningkatkan kerjasama dengan prinsipal merek untuk menambah variasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, PT Diamond juga secara aktif mendorong inovasi produk milik Diamond sendiri. Salah satunya lewat pengembangan kemasan baru dari brand entitas anak usaha, yakni PT Sukanda Jaya dan PT Diamond Cold Storage. Next. Yang selanjutnya, alternatif itu di masa pandemi virus corona, Diamond Food Indonesia juga melakukan penyelesaian produk dengan fokus menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok saat ini. Lalu Direktur Utama Diamond Food Indonesia yakni Chen Senan menambahkan ada sejumlah produk yang menjadi fokus perusahaan selama masa pandemi, yaitu produk yang digunakan untuk kebutuhan masak atau aktivitas di rumah. Nah, untuk alternatif yang terakhir yaitu PT Diamond Food Indonesia terus meningkatkan penetrasi penjualan melalui modern trade, traditional trade, dan juga e-commerce. Nah, ini akan dibahas lanjut untuk slide selanjutnya.
Mungkin sekian pembahasan dari saya untuk langkah 3 mengenai biaya akan dibahas oleh penyaji 2. Kepada Rahmi saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja. Langkah 3 ini ada identifikasi cost dan manfaat setiap alternatif yang layak. Alternatif 1, biaya produksi variabelnya yaitu sebesar Rp201.599 dan alternatif kedua, biaya iklan untuk peningkatan penjualan di e-commerce. Biaya produksi variabel yang pertama itu sejumlah Rp201.599. Biaya iklannya sebesar Rp25.000. Lalu total biayanya sebesar Rp226.599. Next. Pada langkah keempat, total biaya dan manfaat setiap alternatif yang layak. Alternatif 1, biaya produksi variabel sejumlah Rp201.599. Alternatif kedua, atau biaya iklan untuk peningkatan penjualan di e-commerce, biaya produksi iklan ditambah biaya iklan, totalnya yaitu Rp226.599. Perbedaan biaya atau different cost sebesar Rp25.000. Next. Manfaat alternatif pertama yaitu digunakan untuk memaksimumkan laba dan penjualan dalam situasi COVID-19. Sedangkan untuk alternatif yang kedua yaitu memperluas penjualan di e-commerce dan pembukaan outlet di berbagai daerah dengan diawali biaya iklan pada sosial media untuk memperluas pemasarannya. Alternatif yang kedua ini disarankan karena penggunaan sosial media di situasi COVID-19 ini melonjak naik karena masyarakat dominan melakukan aktivitas di rumah. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam ketidaktahuan produk di e-commerce. Oleh karena itu, perusahaan disarankan melakukan iklan melalui media digital marketing menggunakan sosial media. Untuk perbedaan biaya adalah sebesar Rp25.000 untuk keunggulan di alternatif 2. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji 2 Rahmi yang telah memaparkan materi. Selanjutnya untuk langkah kelima mengenai faktor kualitatif akan disampaikan oleh penyaji 3 Bibit. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mempertimbangkannya faktor kualitatif. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan dalam penetapan keputusan taktis. Yang pertama, dari segi keefektifan strategi penjualan melalui e-commerce dan penambahan beberapa cabang outlet. Seperti yang diketahui, dalam masa pandemi COVID-19, adanya pembatasan sosial masyarakat menyebabkan segala aktivitas dilakukan di rumah. Tren e-commerce yang terus meningkat memberikan saluran penjualan alternatif utama bagi beberapa industri tertentu dan pelaku bisnis yang dapat beradaptasi dengan landscape digital. Industri makanan dan minuman sangat didukung oleh popularitas supermarket dan aplikasi pengiriman makanan yang membuat konsumen dapat menikmati makanan favorit mereka di rumah sebagai pengganti pola konsumsi makan di luar. Hasilnya, industri makanan dan minuman tetap bisa bertahan di tengah-tengah jatuhnya kondisi ekonomi, terutama karena perannya yang esensial di kehidupan sehari-hari masyarakat. Faktor kedua yaitu tentang keefektifannya menggunakan strategi iklan menggunakan sosial media untuk menentukan suatu keputusan taktis, yaitu keputusan melanjutkan atau memberhentikan. Ini dapat dipertimbangkan karena dalam strategi iklan, media sosial banyak menggunakan influencer di dalamnya, dan benefit yang didapatkan apabila produk kita ditingkatkan pemasarannya, maka otomatis produk kita akan menarik perhatian followers mereka atau masyarakat sehingga penjualan kembali meningkat dan otomatis ini akan meningkatkan penjualan dan laba perusahaan kembali pulih. Angka 6 yaitu membuat keputusan. Dari hasil pertimbangan biaya dan manfaat dari alternatif keputusan taktis untuk meneruskan atau menghentikan atau keep or drop, tentunya alternatif kedua bisa digunakan walaupun terdapat perbandingan biaya yakni alternatif 2 bertambah sebesar 25.000, namun dilihat dari pertimbangan faktor kualitatif itu akan menaikkan penjualan akibat strategi promosi yang dilibatkan. Penambahan cabang outlet yang direncanakan juga pasti membutuhkan suatu strategi pengiklanan
melalui media sosial, dan ini akan lebih efektif terhadap pengenalan pemulihan produk menggunakan e-commerce lebih lanjut dari PT Diamond Food, khususnya produk relevan yang dibutuhkan pada masa pandemi seperti susu segar, susu UHT, mie instan, minyak goreng, dan produk pangan sehat. Jika rencana sebuah pengenalan produk menggunakan media e-commerce yang nantinya dipromosikan melalui influencer di media sosial, maka suatu ketertarikan daya beli masyarakat meningkat dan otomatis laba penjualan akan kembali stabil bahkan mengalami peningkatan. Jika laba meningkat, maka biaya pengeluaran tambahan yang dihasilkan untuk iklan pun akan tertutupi atau terganti. Maka kesimpulan dari permasalahan ini diputuskan untuk mengambil keputusan taktis berupa meneruskan penjualan dengan memanfaatkan strategi promosi atau iklan media sosial dan pemanfaatan e-commerce. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang telah memaparkan materi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami mengenai progresan dari Project Based Learning. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.